Nasatita yang ke-8 yang berkata di dalam Keluaran 20 ayat 15, jangan mencuri. Satu kali ada percakapan antara seorang nenek dengan cucunya yang bernama Sapri. Nenek berkata, dolar udah naik lagi, Pri. Sapri berkata, iya nenek, tambah susah aja kita nih. Harga-harga pasti ikut naik. Kemudian nenek menimpali lagi. Iya Pri, zaman dulu waktu nenek masih sebaya emak kamu Pri, duit 5.000 perak ke supermarket bisa dapat semuanya. Dapat susu, roti, keju, coklat, gula, mentega, terigu, parfum, bedak, lipstik, sampo, sabun mandi, minyak goreng, bahkan rokok kakekmu 1 slop dapat. Sapri berkata, wih, banyak amat nek. Kalau sekarang gimana nek? Nenek menjawab, sekarang ini susah Pri, kagak bisa lagi. Di mana-mana ada CCTV Pri. Saudara, pemikiran dan perilaku mencuri memang sudah setua umur di bumi ini. Karena itu kita pelajari dari Keluaran 20 ayat 15 yang berkata, jangan mencuri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, perintah ini berada di urutan yang ke-8. Tapi saudara-saudara jangan berpikir karena dia urutan ke belakang tidak terlalu penting. Ya, saudara-saudara, kita akan lihat sebentar bagaimana hukum ke-8 ini membongkar seluruh kehidupan kita sehingga kita betul-betul hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seorang bernama Barclay bahkan dia mengatakan bahwa perintah jangan mencuri ini sebagai perintah dasar. Dan Pendeta Eka Dharma Putra itu mencontohkan seperti sebuah bangunan, bila pondasinya hancur maka ambruk pula lah seluruh bangunannya. Seseorang tidak boleh mencuri adalah sebuah standar universal, umum, yang diterima oleh khalayak umum. Bahkan kalau kita tanya sama si pencuri atau tukang curi, dia juga nggak mau kalau barangnya dicuri. Saudara pernah temukan seorang yang tukang curi ditanya, kalau saya curi barangmu bagaimana? Wah, dia mengamuk saudara. Dia sendiri nggak mau barangnya dicuri padahal dia pencuri. Dia nggak bisa beli sama. Iya, ini sesuatu yang lucu ya. Tapi kalau dia mencuri dia mau. Tapi kalau barangnya dicuri dia nggak mau. Berarti memang ini sesuatu yang sifatnya universal, standar umum yang semua orang menolak. Tapi saudara-saudara, hanya Alkitab yang memberikan penjelasan yang begitu dalam, yang begitu luas, begitu hebat ya. Mengapa tindakan mencuri itu adalah tindakan yang salah dan berdosa. Saudara, kalau belajar kitab suci, saudara hanya menemukan di Alkitab itu penjelasan tentang hal ini begitu dalam. Saudara tidak akan menemukan di tempat-tempat lain, kitab-kitab suci yang lain. Palingan jangan mencuri sudah selesai, tidak ada penjelasan. Tapi kalau di Alkitab, dia menjelaskan betapa seriusnya pelanggaran terhadap perintah jangan mencuri ini. Coba kita baca, ada beberapa bagian ayat. Pertama kita baca Keluaran 22 ayat 1 sampai 4. Keluaran 22 ayat 1 sampai 4. Kita baca bareng-bareng ya. Keluaran 22 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca. 1, 2, 3. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya,
yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Terus, jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Saudara, kita punya KUHP itu salah satunya juga bersumber dari firman Tuhan yang seperti ini, saudara. Ya, hebat sekali. Cuma memang KUHP kita peninggalan kolonial harus dirubah total, dan saya kira orang-orang Kristen harus ada di sini ketika nanti menyusun KUHP, karena kita kaya sekali tentang undang-undang, ya, tentang hukum. Amsal 6 ayat 30 sampai 31. Kita baca lagi bareng-bareng. Amsal 6 ayat 30 sampai 31. Amsal 6 ayat 30 sampai 31. Ya. 1 2 3. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Serius sekali, saudara-saudara, ya. Kemudian Sakaria 5 ayat 3 sampai 4. Sakaria 5 ayat 3 sampai 4. Udah? 1 2 3. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu, setiap yang mencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Lanjut 4. Aku telah menyuruhnya keluar, demikian firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dari supaya ia bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Keluaran 21 ayat 16. Keluaran 21 ayat 16. Keluaran 21 ayat 16. 1 2 3. Siapa yang mencuri seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, Ia pasti dihukum mati. Terakhir Ulangan 24 ayat 7. Ulangan 24 ayat 7. 1 2 3. apabila seorang kedapatan sedang mencuri orang, salah seorang saudaranya dari antara orang sehat, lalu melakukan kesedaran dan menjual dia, maka haruslah mencuri hukum mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu daripada tengah-tengahmu. Saudara perhatikan, semua ayat ini berbicara tentang keseriusan dari pelanggaran hukum ke-8 ini. Sangat serius, tidak main-main. Nah, kalau kita membaca Yakobus 1 ayat 17, di situ dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Apa artinya ini, saudara-saudara? Ini artinya apa yang orang miliki atau kita miliki secara sah itu telah diberikan kepadanya oleh Allah. Walaupun kita sebenarnya tidak punya hak kepemilikan pribadi, karena kita tahu semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sudah memberikan kepada saudara dan saya, itu dianggap sebagai milik saya, milik kita. Jadi Tuhan begitu menghargai juga kepemilikan pribadi dalam tanda kutip. Karena itu,
ketika mencuri milik orang lain, itu berdosa terhadap Allah. Ini pentingnya ini, kita harus mengerti kaitannya. Karena banyak orang pikir, nggak apa-apa dia sudah kaya, saya curi. Ya, seperti Robin Hood kan, curi harta kekayaan yang orang kaya bagi-bagi ke orang miskin, nggak apa-apa itu. Ya banyak juga yang saya dengar ini, kadrun-kadrun kan, curi aja orang-orang kaya punya barang, tidak ada masalah, bukan dosa. Ini kekeliruan yang besar. Tuhan sudah mengaruniakan kepada seseorang atau kelompok orang, pada saudara dan saya punya motor, saya punya sepeda, saya punya cincin, saya punya apa. Itu milik saya, Tuhan izinkan menjadi milik saya. Ketika orang lain mengambil, maka dia bukan saja berdosa kepada saya, tapi kepada Tuhan. Jadi karena mencuri milik orang lain adalah berdosa terhadap Allah. Dan ini merupakan kejahatan terhadap orang lain. Kenapa kejahatan kepada orang lain? Karena orang lain mengalami kerugian. Meskipun dia orang berada, tapi dia tetap rugi. Kalau rugi, berarti kita merugikan dia. Itu dosa. Apalagi kalau kita mencuri untuk apa? Orang yang hanya itu satu-satunya miliknya. Wah, kita bikin dia menderita luar biasa. Kita bikin susah dia seperti orang yang kita jerumuskan ke dalam jurang yang paling mengerikan. Saudara-saudara, mengerikan sekali kalau kita tidak mengerti hukum ini. Dan mencuri milik orang lain itu sama saja, si pencuri itu mengurangi nilai diri orang lain. Karena apa? Karena memperlakukan orang itu sebagai orang yang tidak layak mendapat hormat dan kasih kita. Jadi hal ini sama dengan kita berbuat dosa kepada Allah. Saya masih ingat tanggal 8 September 2019 kalau tidak salah. Ibu Elisa yang berkhotbah di sini. Wah, kita menikmati ibadah. Selesai ibadah pulang, saya dengan Joel kaget luar biasa. Pintu merah putih gerbang besi itu terbuka. Saya bilang, Joel, habis rumah kita ini sudah dimasukin pencuri. Betul, masuk ke pintu kedua sudah terbongkar, masuk pintu ketiga terbongkar, masuk ke pintu keempat habis semua. Acak-acakan di sana. Yang pertama yang saya rasakan bukan kehilangan barang, saudara, tapi martabat saya diinjak-injak. Saya merasa diri luar biasa. Saya tidak dihargai. Jahat sekali orang yang mencuri. Dia seperti dia injak-injak kepala saya. Wah, saya sedih sekali. Harta yang dicuri tidak seberapa, tapi nilai diri pemilik rumah ini diinjak-injak, dihancurkan, tidak dihargai. Itu sebabnya saudara, itu pencuri itu mengurangi nilai manusia. Sangat kejam. Saudara perhatikan waktu Raja Daud mencuri reputasi atau nama baik Batseba. Ketika dia berzina, dia mengambil Batseba, istrinya Uria, prajuritnya. Itu dia mengurangi, menurunkan nilai reputasi dari Batseba maupun Uria, prajurit Daudnya, prajurit dia sendiri. Bahkan ketika dia mengatur strategi untuk supaya Uria itu maju berperang supaya cepat mati. Dan benar mati Uria. Kemudian dia ambil Batseba sebagai istrinya. Ini suatu pencurian reputasi yang sungguh-sungguh kejam sekali. Daud sebagai raja yang disertai Tuhan jatuh ke dalam dosa pencurian reputasi yang sangat mengerikan. Bahkan dia membunuh secara tidak langsung kepada prajurit yang mengasihi dia. Itu sebabnya Daud ketika dia berkata dalam Mazmur 51 ayat 6, dengan peristiwa ini dia berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Jadi dia tahu apa yang dia lakukan kepada Batseba dan Uria, itu dia lakukan kepada Tuhan.
dia berdosa kepada Tuhan. Kita bersyukur kita lihat satu presiden yang baik, yaitu contoh yang baik tentang Daud yang mau bertobat ketika dinasihati siapa saudara? Nabi Nathan. Nabi Nathan luar biasa, bijaksana sekali dia bercerita, dan Daud emosi panas. Dia bilang harus dihukum orang yang melakukan penindasan itu, yaitu yang mengambil kambing satu-satunya dari orang miskin itu. Langsung Nathan bilang, dia itu adalah kamu sendiri. Kamu telah mengambil Batsheba, istri dari prajuritmu sendiri yang membela kamu. Wah, di situ Daud hancur, benar-benar dia tidak berdaya. Tapi dia syukur, ya, rendah hati, dia mau menerima hukuman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tindakan mencuri ini mencakup spektrum yang cukup luas, saudara-saudara ya. Karena apa saya katakan luas? Karena kita bisa mencuri dari Allah, mencuri dari orang, dan mencuri dari diri kita sendiri. Nah, ini penting sekali, banyak orang tidak mengerti ini. Jadi kita bersyukur sekali melihat bagaimana Alkitab itu menjelaskan kepada kita. Dan juga ada banyak cara kita mencuri. Sembunyi-sembunyi, melalui kekerasan, melalui penipuan, dan lain-lain. Dan ada banyak objek yang kita bisa curi. Kita bisa curi uang, kita bisa curi waktu, kita bisa curi reputasi seseorang, dan itu sama berdosanya. Jangan pikir hanya kita mencuri uang itu dosanya lebih besar daripada mencuri waktu. Hati-hati saudara, di mata Tuhan itu sama kita mencuri. Kita akan lihat satu persatu ini, menarik sekali. Kita mencuri dari Allah ketika kita gagal menyembah Dia sebagaimana kita seharusnya menyembah Dia. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memerintahkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Sudahkah waktu ini kita pakai untuk mencari Dia, kebenaran dan kerajaannya? Atau kita lebih mencari kenikmatan kita sendiri? Kalau seperti ini, kita sudah terjebak melanggar hukum ke-8 ini. Kita sudah mencuri waktunya Tuhan. Dan jangan pikir ini biasa-biasa saja. Ini kategori mencuri. Karena itu kita jangan meremehkan waktu. Waktu kita harus menyembah, waktu kita harus membaca Alkitab, waktu kita harus berdoa, waktu kita harus mendoakan orang lain. Kalau kita tidak pernah pakai itu, kita sudah mencuri waktunya Tuhan. Dan itu dosa. Jadi jangan pikir, wah ini saya ngatur waktu hidup saya, ngapain doakan orang lain? Saya sendiri susah. Hati-hati. Waktu yang Tuhan kasih ke kita, itu adalah waktu yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita telah mencuri dari Allah ketika kita mendahulukan urusan kita daripada urusan Tuhan. Ini penting, saudara. Kadang kan kita pelayanan gak usah, gak apa-apa. Bahkan perintah orang atau ancam orang, kalau begitu-begitu saya tidak akan melayani. Oh, hebat sekali tuh. Tuhan betul-betul tidak pakai untuk melayani. Saya udah melihat banyak orang yang begitu. Karena waktu yang dikasih kepada kita itu, Tuhan bilang pakai untuk melayani. Amin. Ibu Eri jangan kecewa, jangan takut. Kalau terus-terus menyanyi, itu Tuhan suka. Dan jangan ada orang yang berkata-kata, wah itu tampil terus. Kamu berdosa kalau kamu mengatakan itu. Dia sudah mempergunakan waktu untuk kemuliaan Tuhan. Kita pakai untuk apa Tuhan? Waktu kita pakai untuk apa? Kita cari uang untuk diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan.
Karena itu saya tidak pernah minder. Saya bilang sama istri saya, memang hati kecil saya merasa susah. Ma, anak-anak, saya tidak bisa pergi keliling kemana-mana untuk cari uang. Saya ini bekerja, saya bilang sama Payung, saya ini bekerja membantu orang, mendoakan orang, memberikan pengertian-pengertian kepada orang tanpa gaji. Jadi ada dua jenis pekerjaan. Yang bisa menghasilkan uang, ada pekerjaan yang tidak menghasilkan uang. Yaitu hamba Tuhan tidak pernah menghasilkan uang, malah memboroskan uang. Saya tidak tahu istri saya bagaimana dia selama 29 tahun ikut saya. Dia pikir apa ya, tapi saya percaya dia tidak pikir macam-macam. Karena apa? Tuhan membuktikan kalau hambanya sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan Tuhan, kepentingan umat, Tuhan yang siapkan. Amin. Tuhan yang siapkan. Tadi malam aja dapat singkong enak sekali dari temannya Jia. Tadi dimasak rebus, saya rebus. Wah, enak sekali. Saudara yang mau datang aja ke rumah. Kita rebus, saudara-saudara ya. Tidak usah malu-malu, saudara. Datang ke markas, itu rumahnya Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita itu mencuri dari Allah ketika kita menggunakan waktu untuk kesenangan pribadi dan tidak memberitakan tentang pribadi dan karya Tuhan Yesus supaya orang diselamatkan. Makanya hati-hati saudara yang hidupnya pikir, nggak ada masalah kalau saya tidak memberitakan Yesus. Nanti Tuhan tanya, seumur hidupmu di dunia ini pernah nggak kamu beritakan Yesus dan menceritakan tentang karya Yesus kepada orang lain sehingga orang lain diselamatkan? Kita jawab apa? Kita jawab, tiap hari saya duduk-duduk gosip, jari-jari saya bermain WA, Instagram, FB. Tapi apa itu yang isinya? Ya cuma cerita kirim yang lucu-lucu saja. Tidak pernah beritakan Injil. Saudara, saya tiap hari itu mengirimkan kepada ribuan orang renungan-renungan firman Tuhan. Selain tentu yang lucu-lucu juga, supaya mereka senang, karena hati yang gembira adalah obat. Teman-teman saya yang non-Kristen, mereka ketawa sampai keluar ngacai mungkin kalau saya kerjain mereka. Ada-ada saja, tapi itu bagian daripada tugas kita untuk memberikan damai sejahtera, kesenangan. Bahkan kalau yang serius, teman-teman saya non-Kristen pun dengar Injil. Saya beritakan, saya bilang jangan tersinggung. Kalau kamu baca, kamu renungkan, dan setuju, tidak apa-apa. Tapi kalau itu berguna, baca, resapi. Wah, mereka balas terima kasih. Jangan takut saudara kalau saudara berpikir, wah kalau kirim renungan nanti mereka tersinggung. Ada caranya, saudara bertanya, diskusi dulu. Saya tanya, pemikiran-pemikiran, prinsip-prinsip mereka seperti apa supaya saya bisa menjawab. Jadi kalau kita juga tidak baca tentang pandangan mereka, kita juga tidak tahu bagaimana bersikap. Amin, sudah. Harus tahu. Jangan langsung bilang, wah begini, jangan. Tapi teliti. Saudara-saudara, saya itu heran tuh lihat saudara istri saya ini. Kaya sekali tapi tiap hari di TikTok, saudara. Tiap hari begini apa tonton? Apa tiap hari kau bikin begini-begini? Ribuan TikTok. Nanti di hadapan Tuhan bilang, kau bikin apa itu? Selama 70 tahun, 80 tahun kerjamu di TikTok melulu. Kapan kau beritakan saya? Hati-hati saudara. Kita mencuri waktu Tuhan. Saya juga kadang-kadang kalau habis pelayanan dulu ya, belum pandemi, mahasiswa bilang, Pak kita bikin apa itu? Yang apa itu? Berfoto, kemudian ya nggak apa-apa itu sekali-sekali kan kesenangan anak-anak ikut juga. Tapi bukan tiap hari, tapi ada orang tiap hari saudara. Tiap hari. Karena apa? Tidak lagi susah cari uang, terlalu banyak uang, nggak tahu bikin apa. Aduh, saya bilang sama istri saya, nasihati.
Nasihati. Kenapa nasihati? Kalau fluid panjang sudah ditiup Tuhan Yesus, permainan sudah selesai. Kita masih asik nonton main bola, wasit sudah, permainan sudah selesai. Tidak ada waktu tambahan. Waduh, ngeri. Saya itu makin lama semakin mengerikan saya melihat kehidupan ini. Kenapa? Waktunya makin dekat. Dari bangun pagi sampai tidur lagi malam, TikTok, saudara. Aduh, saya tidak tahu saudara bagaimana mainnya. Tapi saya mau ingatkan, jangan. Karena itu tidak penting dan tidak mendesak. Bandingkan waktu saudara dengan yang saudara pakai untuk bermain-main dengan apa? Saudara pakai untuk kemuliaan Tuhan. Coba bandingkan, sekali-sekali hitung. Dalam sehari itu berapa banyak yang dipakai? Kalau lebih banyak untuk diri sendiri yang tidak karu-karuan, cepat-cepat kita bertobat. Kita sudah mencuri waktunya Tuhan. Kita sudah curi waktunya Tuhan. Dan kita berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kita masih kerja, cari uang, itu tidak. Itu juga bagian daripada melayani Tuhan. Tapi kalau hal-hal yang tidak berguna, main game, asik main game terus, Tuhan akan tanya, berapa waktumu satu hari kau pakai main game daripada kau baca Alkitab dan berdoa untuk diri sendiri dan untuk bersyafaat. Saudara-saudara, mencuri waktu pada hakikatnya juga meremehkan sang pemberi waktu, saudara, yaitu Tuhan. Ini jelas bukan perkara remeh, karena ini pelanggaran terhadap hukum yang memerintahkan supaya kita harus menghormati Allah. Tuhan sudah begitu tulus, penuh kemurahan hati, mengaruniakan waktu kepada kita dengan maksud supaya kita pergunakan sebaik-baiknya dan menikmatinya. Kita harus hargai yang memberikan waktu. Dia telah memberikan dengan hati yang tulus supaya kita hidup di dalamnya, maka kita harus pakai itu untuk melayani Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada berapa banyak waktu yang kita manfaatkan untuk mengerjakan hal-hal yang baik dan berguna dan membangun. Dan ada berapa banyak waktu yang kita buang percuma untuk mengerjakan hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Ini harus kita serius sekali untuk memikirkannya. Jangan sampai kita pada waktu fluid panjang itu ditiup oleh Tuhan, kita mau pertanggungjawabkan apa kepada Dia. Saya tersentuh dengan kalimat yang ditulis oleh Pendeta Eka Dharma Putra, saudara. Dia katakan begini: mencuri waktu adalah ironi paling besar yang dapat dilakukan oleh manusia. Pada satu pihak, betapa kita menginginkan waktu, kita sangat berduka ketika sang halik meniup peluit panjang, tanda bahwa waktu telah habis. Namun begitu, di lain pihak, akuilah betapa karunia yang paling berharga ini juga adalah karunia yang paling banyak kita jadikan mubazir dan kita sia-siakan. Ya, sedih sekali ya kalau kita buang-buang waktu. Itu sebabnya Mazmur 90 ayat 12 berkata begini: ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita terus berdoa supaya Tuhan berikan hati yang bijaksana. Untuk kita apa? Pakai hari-hari kita itu hari-hari yang bijaksana, yang kita isi dengan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Ini serius, saudara-saudara. Kita dengar baik-baik dan kita kerjakan. Kemudian kita bisa mencuri dari orang lain. Kita mencuri dari bos perusahaan tempat kita bekerja, saudara-saudara. Ketika kita asal-asalan bekerja, tidak produktif, pura-pura sembahyang di musola, padahal tidur. Itu mencuri, merugikan perusahaan. Dan itu sering terjadi. Saya sering mendengar. Pakai alasan Tuhan, pakai alasan agama, mau sembahyang, padahal pergi tidur. Nah, itu mencuri, merugikan perusahaan. Ini manusia luar biasa. Mereka bermain-main, mereka menipu Tuhan, menipu orang.
Nah, juga ini penting, seperti saya yang selalu katakan ini, saudara-saudara. Jam karet. Ini juga pencurian waktu, saudara-saudara. Saya sering bilang kan, kalau kita ketemu di markas atau di sini. Kenapa? Karena orang yang rajin, yang disiplin itu kita hukum. Saya pernah mau KKR di Makassar. Saya orang yang sabar aja, tunggu-tunggu aja. Gak peduli, apalagi saya diundang jauh-jauh dari Bandung ke Makassar. Tunggu aja, saya sudah di dalam gereja, sudah lewat jamnya, kira-kira berapa menit. Saya tidak merasa terganggu. Tapi di situ saya belajar sungguh-sungguh. Masuklah seorang bapak umur 80, dia polisi, mantan direktur rumah sakit Bayangkara di Makassar. Dia polisi, orang Chinese, tapi dia kolonel. Dia masuk, kemudian lihat saya, belum mulai. Loh, saya kan belum disuruh mulai, ngapain mau mulai? Ya bukan dia marah saya, tapi dia belum mulai ini. Ini sudah lewat. Jangan kita menghukum orang yang rajin. Waduh, saya di situ kaget, iya ya, benar juga ini. Wah, di situ saya bilang, Tuhan, saya belajar satu hal yang luar biasa. Makanya dari situ saya mulai, harus kita betul-betul memanfaatkan waktu kita. Benar kan, saudara? Betul tidak? Kalau kita mulai jam 5 di sini, kita tunggu-tunggu orang. Jam 6 baru mulai. Siapa yang tersiksa, saudara? Yang tepat. Yang datang duluan, yang tersiksa. Garuk-garuk kepala, saudara. Gelisah, emosi. Akhirnya dia berdosa. Siapa yang bersalah? Dia salah, dia berdosa karena emosi. Tapi dia jadi emosi gara-gara kita. Jadi kita bersalah, saudara. Amin, saudara? Amin. Jadi mari kita belajar untuk terus setia untuk waktu-waktu kita. Pakai fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Ini yang saya selalu ingatkan Juan. Sejak dia dipindahkan di Tegal, saya bilang, hati-hati Juan, hati-hati anakku. Hati-hati. Jangan kau pakai fasilitas kantor untuk kepentinganmu. Jangan sama sekali. Kecuali kau minta izin, dikasih izin, pakailah. Kalau memang itu penting sekali kamu harus pakai. Tapi orang sekarang kan senang-senang pakai telepon kantor, diam-diam, tapi untuk kepentingan apa? Kepentingan pribadi. Saudara sepupunya istri saya dulu buka kantor di Bandung sini. Saya ingat sekali, sampai dia bisa bikin kantor baru, saudara. Kenapa? Hebat sekali. Orang itu, pegawainya itu memakai fasilitas daripada kantor dan dia mendapatkan keuntungan, dia bikin kantor baru, sudah. Itu pencurian. Jangan main-main, pikir cuma telepon. 1 rupiah pun kita pakai uang kantor untuk kepentingan diri, itu sudah mencuri. Itu tidak bisa sama sekali. Sebagai seorang pedagang, kita juga mencuri bila kita terlalu banyak menarik keuntungan. Kita juga telah mencuri kalau menjual barang yang besai. Besai itu tidak bagus mutunya. Kita pura-pura bilang, ini bagus, ini dari Amerika, ini bagus sekali. Padahal dari Amerikakus. Kita nipu orang, saudara. Itu pencurian. Tidak bisa kita melakukan ini. Para bos telah mencuri bila para karyawan bekerja di tempat-tempat yang merugikan kesehatan. Nah, ini penting sekali. Karena itu, orang-orang yang kerja di lab, saudara-saudara, kalau tidak ada dana dari pemerintah untuk menjaga kesehatan mereka, itu juga sudah mencuri, itu merusak. Ngerikan sekali, saudara. Amin. Kita suruh orang kerja, kita tahu di situ misalnya berbahaya. Kita yang tahu sebagai pemimpin. Karyawan kita nggak tahu, kerja di situ itu kita sedang menghirup kimia misalnya. Kita tidak kasih alat pelindung diri, kita tidak kasih jaminan uang untuk minum susu. Itu juga dosa. Nah, ini yang tidak Tidak ada di dalam undang-undang kita.
Kalau orang baca Alkitab, ini bikin undang-undang tenaga kerja ini harus dimasukin. Itu undang-undang yang berasal dari Tuhan. Banyak kasihan orang yang mati, menghirup kimia pelan-pelan, urus sampai tinggal kulit bungkus tulang atau tulang bungkus kulit, terserahlah. Tulang bungkus kulit bisa juga ya, tulang bungkus daging bisa ya, bisa nggak? Bisa Bu Rina, masa tidak? Kepiting, tulang bungkus daging. Ya, kalau kita bikin undang-undang kita harus pikir, wah dia kerja berat, ini harus ada tipsnya ini. Itu orang Kristen yang benar, bos yang benar begitu. Waduh, ini capek dia. Kan sudah digaji UMR. Jangan. Kalau hari-hari tertentu dia cukup keras bekerja, jangan bilang, wah UMR sudah cukup. Kasih dia cendol, saudara. Elizabeth. Suruh dia makan cendol Elizabeth. Benar tidak, saudara? Jangan bilang, saya udah gaji. Nggak bisa begitu, saudara. Di mata Tuhan kita tetap berdosa. Jadi kita harus betul-betul kalau jadi pemimpin, jadi karyawan itu ingat baik-baik. Saudara diam-diam nih, tenang-tenang, kan apa tegang ya? Serius. Atau ngantuk, saudara? Ada yang tidur ya? Nggak apa-apa. Capek mungkin. Saudara-saudara, juga begitu kita dimasukkan dalam kategori mencuri ketika kita salah mengelola modal dari orang lain. Kita telah mencuri ketika kita meminjam, tetapi kita tidak telat membayar atau lagi tidak membayar, apalagi sengaja untuk tidak membayar. Bahaya sekali. Makanya saya selalu bilang sama Pak Yung dan Pak Amen dulu, daftar aja, nggak usah takut, daftar aja. Kalau kita ada utang, saya juga daftar itu kalau ada. Baru saya doakan tiap hari, saya tumpangkan tangan, Tuhan, saya harus bayar ini, saya harus bayar ini, bayar ini Tuhan. Saya tidak mau kategori pencuri. Harus. Dan Tuhan pasti tolong, karena kita tidak sengaja, tidak mau. Saya yakin kita tidak punya keinginan untuk mencuri, tidak. Tapi dengan kita tidak membayar, tidak mengembalikan itu masuk dalam kategori mencuri. Sedih sekali. Saya berdoa terus. Kami juga ada utang. Kami berjuang, berdoa supaya ini Tuhan jangan jadi batu sandungan. Tuhan pasti berkati, saudara. Jangan sampai kita itu. Nanti kita bahas ya. Ini satu sisi baru dari kita, dari si peminjam. Tapi nanti kita akan lihat sebentar lagi manusia-manusia yang lintah darat yang luar biasa itu. Kita akan kupas itu, saudara-saudara. Dalam Roma 13 ayat 8 dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Apa itu jangan berhutang apa-apa? Dia katakan artinya, sebab ada dalam satu faset dalam masalah hutang piutang itu, saudara-saudara, itu bisa masuk dalam kategori kita dalam posisi mencuri. Waktu saya hutang ke Ibu Lili kan uangnya sudah ada sama saya. Dan kalau saya tidak mengembalikan pada waktunya, berarti Ibu Lili terhambat dalam kehidupannya. Maka disitulah faset yang saya katakan, faset kita sedang menahan hak orang lain. Berarti apa? Kategorinya mencuri. Ini perlu kita betul-betul kita elaborasi supaya kita benar-benar tahu bagaimana kita bekerja, bagaimana kita meminta tolong Tuhan dan menyelesaikan semua itu, baru kita bersorak-sorai, berkemenangan. Kita maju terus, saudara ya. Kita berdoa sungguh-sungguh. Kita orang merdeka, tidak mau diikat oleh lintah darat. Jadi pertanyaannya, saudara-saudara, dalam sistem perdagangan, apakah tidak boleh ada utang piutang? Boleh. Kenapa boleh? Ya, kenapa boleh?
Dalam hal apa tidak boleh, saudara-saudara? Ya. Karena uangnya diputar ke bisnis. Berarti dalam sistem ekonomi itu kan ada saling menguntungkan. saling menguntungkan. Adil kan? Adil. Nggak apa-apa. Hutang itu di dalam Bisnis. aktivitas bisnis dan ekonomi. Nggak ada masalah. No problem. Oleh karena itu, tapi ini tidak berlaku, saudara-saudara. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya ya. Sebelum itu kita akan lihat ini dulu. Namun saudara-saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktek utang piutang itu seringkali muncul akibat yang tidak diinginkan. Ada pihak-pihak yang sengsara dan dirugikan. Pemberi hutang akan meludeskan semua harta milik yang berhutang, dan ini yang betul-betul kita harus lawan. Hati-hati. Karena itu kita jangan sampai jadi orang yang peminjam modal tapi kita itu lintah darat. Ini dosa di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Tujuan utamanya itu bukan menolong, tapi saya mau memberikan itu. Yang dia incar apa? Harta. Ini rumah, wah rumahnya bagus. Dia datang menawarkan, saudara-saudara. Pak, barangkali butuh uang, barangkali butuh ini. Dia bisa kasih pinjam begitu gampang tanpa seperti di bank, saudara-saudara. Amin. Tapi sebenarnya yang dia incar apa? Harta. Rumahmu, mobilmu, hartamu. Nah, ini yang saya bilang kita harus bahas baik-baik ini. Jadi orang yang memberi hutang dengan tujuan ini adalah berdosa di hadapan Tuhan. Dan mereka itu kejam sekali. Mereka memang mau menyengsarakan saudara dan saya. Jadi dalam arti tertentu, saudara-saudara, tidak hanya yang berhutang yang bisa dikategorikan sebagai pencuri, tetapi si pemberi hutang justru ini adalah pencuri terbesar. Jangan pikir dia punya uang, dia kasih kita. Dia mencuri, saudara. Mencuri apa? Ya dia share untuk hal-hal kita, rumah kita, harta kita, supaya kita terjerumus. Mengerikan, saudara-saudara. Karena itu jangan coba-coba. Kita usahakan, jangan coba-coba. Jadi sejatinya di dalam Alkitab memuat larangan kita memberi utang kepada orang yang seharusnya berhak menerima pertolongan. Dan jangan beri mereka hutang, tapi berikanlah mereka apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka dengan cuma-cuma. Itu perintah Tuhan. Amin. Di rumah kadang ada yang datang, teman-teman yang non-Kristen, mau pinjam uang. Oh, itu mencelakakan. Jadi caranya gimana supaya mereka tidak celaka? Pak, bisa pinjam 500. Pak, bisa pinjam 300. Macam-macam alasan. Orang tua sakit, mau butuh ini. Biasa Ibu Gembala bilang, saya tanya, ada uang nggak? Nggak cukup ini. Kasih aja, dia bilang. Jadi kalau pinjam 300, kasih 100 atau kasih 200. Ini Pak, ini bukan pinjaman, ini untuk Bapak. Kenapa? Sudah pasti dia tidak akan bisa membayar, dia akan jatuh dalam dosa. Jadi kita jangan juga menjatuhkan dia. Amin. Amin. Nah, ini yang harus kita, ini tinggi sekali etika Kristen kita. Tukang-tukang sampah sering datang ke rumah, Pak, mau beli buku anak-anak, minta bayar ke depan 3 bulan atau 4 bulan. Nah, kalau 1 bulan 30.000, kalau 4 bulan kan 120.000. Jadi tiap bulan nggak usah nagih katanya. Tapi dia minta duluan. Tapi istri saya selalu bilang, ini untuk Bapak. Tetap tiap bulan dibayar. Apakah kita jadi sengsara? Tidak. Tidak, saudara. Malah singkong datang di rumah, saudara. Pepes datang di rumah, saudara. Bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau datang di rumah. BPK datang di rumah. Arsik datang di rumah. Baladonya Ibu Erlina sekali datang ke rumah. Tidak pernah miskin, saudara. Betul, saudara, jangan kikir. Saya menyaksikan, ini saksi hidup.
tukang sampah, tukang beca, kalau datang, apa yang ada pada kita kasih. Yang tidak ada, tidak perlu kasih, karena memang tidak ada. Jangan paksa diri, saudara. Oh, mau kasih, kita pergi di tetangga, pinjam dulu, ambil ini kamu. Ya, itu bunuh diri. Apa aja. Ya, biasa tukang beca datang di rumah, dia kirim barang. Saya lagi di rumah, ketuk-ketuk. Misi, siapa? Barang. Oh, sudah dari pasar Gang Saleh. Masuk. Yang saya pikir apa? Apa yang saya mau kasih dia ini ya? Mata saya keliling ke sana kemari. Dapat pisang, saya ambil pisang. Dapat salak, kasih masuk salak. Pak, ini Pak ya, bawa. Oh, senang sekali dia. Jadi pikiran kita harus bagaimana tolong orang. Bagaimana supaya orang itu senang. Wah, saudara akan hidup sukacita. Tapi kalau saudara pikir bagaimana supaya orang ini nggak dapat apa-apa, maka saudara tidak dapat apa-apa. Benar, saudara. Tapi kalau saudara selalu pikir, apa yang bisa saya kasih? Tukang catat listrik pun apa? Pak, ini minuman cuma RON 88 atau Amidis. Ini Pak, minum Pak, bawa di jalan. Sudah Pak, jangan Pak, minum. Bapak pasti haus di jalan, minum. Kasih, saudara. Selalu harus berpikir bagaimana mereka baik. Amin. Maka hidup saudara penuh dengan damai, sejahtera, sukacita, dan dipelihara Tuhan, tidak berkekurangan. Jangan begini, saudara. Jangan begini. Jadi orang Kristen yang begini, saudara. Begini memberkati saudara. Saudara, jadi Alkitab melarang kita berutang dengan motivasi tidak membayar kembali. Dan jangan berutang kepada siapapun juga, artinya penuhilah kewajibanmu dan berilah apa yang menjadi hak sesamamu sampai lunas. Jangan mengambil hak orang lain, baik itu uang atau kehidupan atau harga diri atau rasa aman. Kata Rasul Paulus, sehubungan dengan hubungan yang ideal antara manusia adalah saling mengasihi. Nah, kalau ada prinsip saling mengasihi, amanlah dunia ini, saudara-saudara. Berbicara tentang utang piutang tidak terlepas dari bunga. Ini kita mau lihat bunga, saudara, ya. Ada orang bilang saya tidak suka bunga yang dikirim kecuali bunga bank. Saudara, bisa nggak orang Kristen bermain bunga riba? Sekarang ini kan banyak bank-bank yang didirikan nggak mau pakai. Ini bukan bunga, ini bukan riba, tapi hitung-hitung semua sama. Nah, mungkin bank bisa hidup kalau dapat dari mana? Jangan munafik. Orang-orang sekarang munafik, namanya diganti padahal sama sistemnya. Amin. Ini banyak orang munafik hari ini. Bang, bunga itu haram, riba itu haram, tapi uangnya harum, keuntungannya harum. Dibikin kembang, bukan bunga. Nah, itu. Ini kita mengerti harus baik-baik, saudara. Nah, sehubungan dengan ini coba kita baca Keluaran 22 ayat 25 ya, kita baca. Kita betul-betul gali ini supaya tuntas. Keluaran 22 ayat 25. Mari kita baca. 1, 2, 3. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Amin. Dilarang. Sekarang Ulangan 23 ayat 19 sampai 20. Baca. Ulangan 23 ayat 19 sampai 20. Ulangan 23 ayat 19 sampai 20. Silakan. 1, 2, 3. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat digunakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk menduduki. Apa bedanya dua ayat ini? Ada yang janggal? Orang asing dan saudara. Tuhan ini diskriminatif ya. Moralitasnya ganda nih. Kalau sesama Elgibor nggak boleh pakai bunga. Tapi kalau di luar Elgibor sikat tinggi-tinggi bunga nggak apa-apa. Itu kan begitu bunyinya Tuhan. Betul tidak?
Jadi benar nggak ini firman Tuhan? Nah ini kalau orang non Kristen tanya, wah kita mau kontradiksi, bukan firman itu kontradiksi. Kok satu bilang nggak boleh ada bunga, kok di sana boleh bunga ke orang lain? Diskriminasi Tuhan, moralitas ganda. Bagaimana nih menyelesaikannya ini? Bunga di satu sisi tidak bisa, tapi di sisi lain bisa. Wah, ini saudara-saudara, kita harus soroti. Makanya kalau belajar Alkitab itu kita tidak boleh jangan parsial melihat itu. Harus ada prinsip ya, hukum yang lebih tinggi dari sana. Baru kita bisa menyoroti yang kelihatannya kok berbeda. Nah, coba kita baca Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Nah, ini menarik. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Minta Pak Surya yang bawa Alkitab. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Pak, suaranya kasih kuat, kasih pecah dindingin aja ya. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah ini dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada tiang gerbangmu. 9. Sudah. Ya, amin. Saudara tahu hukum ekonomi, kita pernah belajar baik di SMP, SMA. Itu hukum ekonomi bagaimana? Ekonomi itu bisa bergerak karena apa? Hukum permintaan dan penawaran. Semakin orang minta, ada kebutuhan, orang yang sudah itu paling enak hukum ekonomi, karena dia tidak berdaya, paling gampang untuk dikail. Dia sudah tidak punya apa-apa, tapi punya rumah, punya apa? Wah, ini mangsanya lintah darat. Dia butuh, lagi butuh. Datang pemodal. Berapa kau minta? Saya kasih kamu bunga 70%. Mau daripada mati tidak bisa makan hari itu. Tahu-tahu 70% rumah yang diincar, kebun, ternak dan sebagainya. Ludes. Tapi kalau kena Ulangan 6 ayat 1 sampai 9, prinsip hukum kasih, berani nggak orang mau melakukan itu? Gak mau. Saudara dan saya pegang hukum kasih. Ketika melihat orang sedang permintaannya tinggi-tingginya, artinya kebutuhannya sangat tinggi, dia sedang susah. Apakah saudara tega memberikan modal, pinjaman, kasih persentase dia, bunganya itu 70%, 50%, 40%, 30%? Saya 1% saja saya nggak mau. Kalau dia lagi susah, mau makan saja susah, terus kasih pinjam, nanti bayar 1% sama saya. Wah, itu kejam. Alkitab mengatakan itu kekejaman. Nah, itu yang menyusahkan banyak orang hari ini di negeri ini. Sangat mengerikan.
Saudara-saudara, jadi kita tidak boleh memungut riba kepada sesama kita yang berada dalam kondisi yang perlu ditolong. Tetapi memungut riba dari aktivitas bisnis tentu tidak salah. Kenapa tidak salah? Ya tadi saling menguntungkan. Itu pun pakai prinsip apa? Prinsip kasih. Saya punya modal, simpan nggak ada gunanya. Betul tidak? Deposito juga sekarang berapa? Hampir nggak ada. 1 miliar kita simpan di deposito, berapa sekarang kita dapat? 5,5%. Berapa itu, Bu? Setahun ya. Iya, itu setahun kan? Sebulan kita dapat berapa kalau 1 miliar? 500-an. Eh? 500. Nggak, 1 miliar coba. Kalau 5% per 12 kan? 5 per 12. 0, kan? 500.000. 500.000? Iya, 400 sama 500.000. Enggak sampai. Coba pakai kalkulator dulu lah. Sebulan. Coba Markus itu, Markus. Coba 5%, 5 bagi 12 toh, kali 1 miliar. Persen 100 juta. Bagi 12. 5 jutaan. 4 sampai 4. Hah? Coba hitung dulu lah. Saya ini bodoh karena saya nggak pernah lagi berhitung karena yang dibaca Kalau kita. 10% kan 100 juta. Enggak kan itu setahun kan? Setahun. Ya, baru bagi 12. Nah, berapa bagi 12-nya? 4 jutaan lebih. Hah? 4 jutaan 3 lebih. juta setengah. 4 Ada jutaan. bunganya segala semua. Ada Potongan apa semua ya? Lagi 3,5 juta. Ah, 3,5 juta. Ini ada 1 Sebulan, miliar ini sebulan. Pak Yoyo yang punya uang. Dia hafal mati ini ya, 5 3,5 miliar. Kan Iya, 5%. sudah. Diam-diam nggak cukup kan? Kecil sekali. Tapi terus ada Batangkas datang. Pak JJ, kita kan sahabat. Satu gereja, nggak mungkin kita saling nipu. 1 miliar itu daripada di deposito, kasih saya putar. Bapak 1 bulan dapat 10 juta. Ini usaha benar, bukan pura-pura ya. Ini usaha benar memang dapat 10 juta. Tapi keuntungan Batangkas dari 1 miliar itu, wah gede sekali. Bisa dapat 25 juta misalnya. Sebulan. Berbagi kan? Apa yang salah? Nggak ada masalah. Silakan berbisnis, saudara. Berbisnis itu pelayanan, ibadah, misi bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan pernah haramkan bisnis. Yang haram itu kalau kita menipu, mencuri, berbohong orang, membohongi orang. Silakan. Toko apa, Pak? Tokonya Yori. Yorin. Jalanin aja. Lebarkan sayap besar-besar, Pak, luas. Terima Doa Tuhan. terima tenaga kerja. Terima tenaga kerja, saya jadi tukang catat. Tapi jangan kasih pegang uang saya, habis uang saudara. Akan saya bagi-bagi ke orang. Jadi berdoa. Nah, jadi tim doa aja. Semua ini harus berpikir bisnis, tak apa-apa. Tapi ingat, waktu ketemu orang yang butuh pertolongan, jangan saudara pikir, sudah kasih pinjam, sudah kasih bunga 30%. Saudara berdosa di hadapan Tuhan. Kasih. Kirim beras 1 karung. Kasih Indomie, telur. Ini, Pak, silakan nikmati ini berkat dari Tuhan Yesus. Itu baru bilang orang Kristen. Amin. Saudara, luar biasa ini. Tadi di awal khotbah saya sudah bilang, mencuri milik orang lain itu sama saja mencuri atau mengurangi nilai diri orang lain tersebut. Karena kita memperlakukan dia sebagai orang yang tidak layak mendapat hormat dan kasih kita. Ini namanya kita mencuri reputasi dan nama baik seseorang. Salah satu harta yang paling berharga dari seseorang adalah nama baik. Sekarang ini saya berdebat di grup saya dari kemarin sampai hari ini, semua hamba-hamba Tuhan di situ. Tapi saya ingatkan mereka semua, hati-hati kamu sudah menghakimi orang. Kenapa? Ini gara-gara 75 orang tidak lulus TWK, orang jadi pusing semua. Tes wawasan kebangsaan, 75 orang dibilang Taliban. Mereka sekarang maki-maki PGI. Karena PGI mau juga menyurati Jokowi. Orang tidak tahu permasalahan tapi ngomong
Nah saya bilang sama teman di grup itu, kamu jangan begitu cepat menuduh 75 orang itu Taliban. Kenapa? Karena di dalam 75 itu ada orang Buddha, ada orang Kristen juga. Dibilang, iya kalau orang Kristen tidak setia juga Taliban. Oh, ya oke lah. Sekarang saya tanya kamu tahu dia Taliban dari mana? Sudah adakan riset, penelitian, terus kamu bilang dasar orang Kristen bejat, Taliban. Ini kan menghakimi, dan orang itu tidak bisa membela diri. Itu namanya apa? Membunuh karakter orang. Misalnya saya bilang, wah itu Pak Tangkas itu penipu. Tapi saya bicara ke orang lain, dia nggak tahu, nggak pernah dengar. Itu kan kejam sekali. Dia tidak bisa membela diri. Saya sekeluarga difitnah. Saya tidak tahu apa yang difitnahnya, saya tidak bisa membela diri. Betapa kejamnya saudara. Hati-hati kalau kita ngomongin orang ya. Oh itu Pak Surya itu tukang main perempuan. Dia tidak tahu, tapi namanya udah tersebar. Yang namanya Surya pemain perempuan. Loh, dia nggak bisa bilang tidak. Saya ini bisnis jalan di sana. Nggak bisa ngomong begitu karena dia nggak tahu. Artinya apa? Dia tidak bisa membela diri, saudara. Kita sudah merusak reputasinya. Ini mencuri nama baik orang. Saya ingatkan anggota di grup itu, kesana kemari itu. Saya bilang jangan banyak bicara kalau ketemu saya. Kalau ngomong itu dari ujung ke sana ke ujung sini saya udah tahu. Saya tanya sekarang, kamu ada bukti apa mengatakan orang Taliban? Betul tidak? Orang Kristen di dalam kalau dituduh Taliban dia tidak bisa membela diri. Itu sebabnya saya katakan PGI ini tidak taktis langsung mau menyurati presiden supaya ini jangan dibilang Taliban, jangan dibilang radikal. Itu juga keliru. Harusnya kalau Novel Baswedan sudah datang ke PGI bersama kawan-kawannya, berarti kan dia butuh PGI, betul? Betul tidak? Wah ini hebat kalau sampai Novel datang ke PGI. Hebat. Berarti dia pertolongan terakhir ini datang kepada PGI, cari gereja. Nah, gereja harus bersikap begini. Baik, saya akan menyuarakan kepentinganmu dengan catatan, ayo bikin surat pernyataan. Siap diselidiki apakah radikal atau tidak. Betul kan? Harus begitu kan? Kalau diselidiki dan tidak terbukti, sebagai gereja harus bersuara untuk menyelamatkan mereka. Jangan kita bilang ini sudah pasti Taliban. Ya, sekarang ini orang Kristen itu gampang sekali. Jadi kadrun itu bukan cuma ada di non-Kristen, di Kristen juga ada kadrun. Itu Paul Sang itu tidak semua yang dia katakan itu salah. Ya ada benarnya. Tapi kalau tiap hari maki-maki agama Islam, saya tidak setuju. Tiap hari maki-maki Nabi Muhammad, saya tidak setuju. Emangnya Tuhan Yesus suruh? Wah, jadi di Kristen itu ada kadrun. Ngeri. Dan saya lawan itu, saya nggak mau itu. Tuduh-tuduh orang, nabinya sudah di dalam kubur, masih dimaki-maki. Itu nggak betul itu. Terus bilang nabi ke-26. Saya nabi ke-27 kalau begitu ya. Yang melawan nabi ke-26. Tapi dalam hal-hal lain saya setuju. Kalau dia membahas tentang ketidakadilan, diskriminasi, ya itu betul, saya setuju. Saya pendukung. Apalagi kalau bicara orang dipenggal kepala, teroris di poso dan tidak dianggap remeh, itu saya setuju. Tapi jangan menghina, jangan mencaci maki. Itu nggak ada teladan sama sekali dari kekristenan. Bikin malu Yesus, saudara. Amin. Amin. Jadi jangan coba-coba merusak reputasi orang. Bayangkan orang sudah di dalam kubur ratusan tahun, ribuan tahun masih maki-maki, dibilang cabul lah segala macam. Kan nggak benar orang Kristen begitu. Hamba Tuhan nggak begitu. Jadi saya bilang, kamu bisa buktikan nggak? Terus kamu begini ngomong sana ngomong sini.
Taliban juga. Apa yang kau maksud dengan Taliban? Pak Jokowi bilang 75 orang yang tidak lulus TWK itu tidak serta-merta mereka diberhentikan. Ini bahasanya tinggi sekali. Jangan bilang Jokowi itu plongo plenge. Enggak, saudara, kalau ikuti apa yang dia ngomong itu. Artinya apa? Betul. Kita bukan tes itu untuk menghukum orang. Tapi justru dia dorong, periksa lagi lebih dalam mana yang betul-betul wawasan kebangsaannya itu berbahaya atau tidak. Itu maksudnya. Makanya diperiksa kan, diselidiki. Ternyata 24 masih bisa kan? Dikasih kesempatan 24 untuk diedukasi lagi. Tinggal 51. Ya sekarang mungkin 51 lagi, coba. Kalau masih bisa di filter lagi. Jangan-jangan dapat lagi, oh masih ada yang mau setia kepada kebangsaan. Jangan kita membunuh, jangan kita menghancurkan sesama anak bangsa. Kecuali sudah dapat betul-betul bahwa mereka adalah khilafah yang menolak Pancasila, itu tidak ada ampun. Harus itu. Amin, saudara? Amin. Jadi jangan merusak reputasi kalau kita sendiri belum tahu persis apa yang mereka lakukan. Harus fair, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita sudah ada di penghujung khotbah ini, saudara-saudara. Satu hal yang kita perlu ingat, Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Jadi kalau kita mau nama baik kita dijaga, kita jaga nama baik orang lain. Amin. Terakhir, saudara, kita bisa mencuri dari diri sendiri. Nah, ini yang kita tidak tahu. Kita mencuri dari diri sendiri. Dosa. Apa itu mencuri dari diri sendiri? Kita telah mencuri ketika kita menyenangkan diri kita dengan barang-barang material, sementara orang-orang lain hidup tanpa bisa mencukupkan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka berupa makanan, pakaian, rumah, perlindungan, dan pengobatan. Saudara-saudara, orang bisa pelihara anjing atau hewan lain puluhan ekor, ratusan ekor, biaya miliaran rupiah keluar, tapi tidak pernah bisa menolong orang yang susah dan menderita. Ini pencurian. Orang bilang, ini kan bukan urusan kamu, urusan saya senang, kenapa kamu? Kalau saya suka pelihara kucing, pelihara anjing, kenapa kamu urus? Saudara, kita bicara ini dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang empunya semua harta kekayaan itu. Tuhan kasih harta kekayaan kita itu untuk jadi berkat kepada orang lain. Bukan binatang yang harus kita selamatkan. Binatang itu tidak akan masuk surga. Tapi kenapa binatang itu dijaga sedemikian rupa seperti dia mau masuk surga? Sedangkan orang di sekitar kita yang harus mati hidupnya surga atau neraka, kita tidak peduli. Itu kesalahan besar. Saudara-saudara, kita juga mencuri ketika kita begitu menabung uang banyak-banyak sehingga kita merampok diri kita dari kebutuhan-kebutuhan kita. Ini bahaya ini. Ada orang yang seperti ini, saudara. Tabung uang banyak-banyak, cari uang banyak-banyak, tapi dia pelit bagi tubuhnya sendiri. Dia tidak mau makan yang bergizi. Dia tidak jaga dirinya supaya sehat. Itu mencuri namanya. Merusak dirinya sendiri, dan itu dosa. Bu Gembala pernah cerita, dia pernah sama-sama dengan temannya, tidak sayang pada dirinya sendiri, tapi uang banyak sekali di tabungan, tapi badan sakit-sakitan karena tidak pernah diurus, tidak pernah makanan yang enak-enak, tidak pernah ke BPK Sukadame, rugi sekali, saudara. Tidak pernah pesan ikan bakar Pak Kato. Pokoknya makan nasi doang saja tiap hari. Yang penting dia mimpi uangnya 3 miliar di bank. Ini bodoh, ini mencuri, merusak diri sendiri. Tubuhnya perlu, dia tidak kasih. Itu mencuri. Jadi kita jangan main-main. Kita harus betul-betul perhatikan ini dengan baik. Perintah ke-8 ini tidak saja kita pahami dari sisi negatif tadi. Jangan. Makanya kita harus aktif, positif. Kalau kita tidak mencuri, bagus.
Tapi kalau kita bisa kasih hidup orang, bisa kerja, bisa makan, bisa menikmati sukacita damai sejahtera, itu jauh lebih hebat. Amin. Jadi perintah Tuhan yang 10 ini yang kata jangan itu kan nadanya negatif. Tidak sampai di situ saudara. Kita harus sadar, bukan cuma jangan, tapi kita harus melakukan yang positif. Bukan saja tidak mencuri milik orang lain, milik Allah, milik diri sendiri, tapi kita melakukan untuk kebaikan orang lain. Itu baru bilang anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, terakhir saya mengutip kata Pendeta Eka Dharma Putra almarhum. Jangan mencuri adalah syarat mutlak terselenggaranya kehidupan bersama dalam masyarakat. Sebab bagaimana mungkin sebuah masyarakat dapat tetap lengket menyatu, mampu memelihara kohesi serta integrasi sosialnya bila warganya maling semua? Bagaimana mungkin mereka hidup bersama, apalagi menjalin kerjasama? Indonesia ini tidak akan bisa menjadi bangsa yang besar kalau masih ada maling-maling yang memalingi uang rakyat, uang negara. Tidak akan bisa jadi bangsa yang besar. Saudara-saudara, kita berdoa, doakan diri kita sendiri supaya kita jangan melanggar hukum ke-8 ini. Tapi kita juga berdoa untuk diri kita supaya kita Tuhan pakai jadi berkat bagi bangsa ini, bagi sesama jemaat, bagi orang-orang di sekitar kita. Kita memberi apa yang bisa kita beri. Kalau kita terus memberi, pikiran kita untuk mencuri tidak ada. Tanamkan dalam pikiran kita, setiap ketemu orang, saya mau jadi berkat apa kepada orang itu. Itu yang saya selalu disiplinkan dalam pikiran saya. Ketika bertemu dengan siapapun, saya selalu bicara dalam hati dengan Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang saya bisa lakukan untuk orang itu? Saya tidak berpikir apa yang bisa saya dapat dari orang itu. Enggak. Saya hanya bilang, Tuhan, saya mau jadi berkat apa bagi orang itu. Saudara, mari kita pakai prinsip ini supaya hidup kita menyenangkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga,